Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ikhwan wal akhwat, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, bersama kita ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, yang dengan itu semuanya kita bisa melaksanakan fungsi kita sebagai seorang muslim, fungsi kita sebagai anak dari orang tua kita, fungsi kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita, dan berbagai macam fungsi-fungsi lainnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini senantiasa bersama dengan kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut yang akan menjemput nyawa kita semuanya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqomah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan kajian kitab Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Rasul sang guru dan metode Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan ilmu. Kita melihat bahwa buku ini memposisikan diri sebagai buku yang sangat urgen, karena tema yang dibahas itu tema yang kita butuhkan. Karena bagaimanapun, terutama kaum laki-laki, apapun Anda, siapapun Anda, dan apapun profesi Anda, kita semua sebenarnya guru. Kalau bukan guru bagi jamaah kita, minimal kita guru bagi anak-anak kita. Kalau bukan guru bagi anak-anak kita, mungkin yang belum punya anak, minimal kita ini guru bagi lingkungan di sekitar kita. Karena kita bagaimanapun adalah seorang guru, jamaah sekalian. Nah, guru bisa bermakna dalam mengajarkan materi, atau guru dalam masalah memberikan keteladanan. Nah, saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang nas-nas Al-Quran Al-Karim, nas-nas ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang guru. Dan pada pertemuan sekarang kita masuk pada isbatus sunnati anna Rasulullah SAW mu'alliman hadian basiran. Penetapan dari as-sunnah, hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memang seorang guru, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai seorang guru. Baik, hadis pertama yang akan kita bahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya. Ibnu Majah juga dalam sunannya diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Ceritanya begini, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujarihi fadakhala al-masjida fa idza huwa bihalqataini ihdahuma yaqra'una al-Qur'ana wa yad'una Allah ta'ala. Amr bin As radhiyallahu anhu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bercerita bahwa suatu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu rumah istri beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah salah satu istri beliau. Fadakhalal masjid, kemudian Nabi Muhammad SAW langsung masuk masjid, maksudnya Masjid Nabawi. Dan saat itu di masjid ada dua halaqah, ada dua kumpulan orang sedang pengajian. Halaqah pertama adalah mereka yang membaca Al-Quran kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ukhra yata'allamun wa yu'allimun. Sementara halaqah yang kedua adalah halaqah yang sedang belajar. Wa yu'allimun, belajar mengajar, artinya saling ada yang belajar, ada yang mengajar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
melihat dua halaqah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullun ala khairin." Dua halaqah ini, baik halaqah Quran maupun halaqah taklim, sama-sama dalam kebaikan. Haula'i yaqra'unal Qur'ana wa yad'una Allah fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Kelompok yang itu yang membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah akan memberikan apa yang mereka minta, dan kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala juga menahan, tidak memberi apa yang mereka minta. Wa haula, sementara kelompok yang satu, yu'allimun wa yata'allamun. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Wa innama bu'istu mu'alliman fajalasa ma'ahum. Dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muallim, sebagai seorang guru. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun duduk dengan mereka yang sedang belajar dan mengajar. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin, bagaimana keutamaan mereka yang belajar dan mengajar. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di bawah. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih bergabung dengan mereka yang belajar dan mengajar. Ini pentingnya belajar dan mengajar, jamaah sekalian. Ta'lim. Karena dengan ta'lim kita bisa memahami banyak hal. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabaikan mereka yang baca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama dalam kebaikan dan sama-sama sama-sama dalam kebaikan sebagaimana kata beliau. Cuma saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih memilih kepada mereka yang belajar dan mengajar dan menjelaskan kepada para sahabat, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muallim, sebagai orang yang mengajar. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, kata para ulama, aktivitas para sahabat di masjid tidak lepas dari dua hal ini. Baca Al-Quran, menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas mereka ini aktivitas yang terbaik di masjid, bukan ngegame, bukan update status ya. Ini aktivitas di masjid yang paling baik, jemaah sekalian. Kemudian aktivitas yang kedua adalah apa? Belajar dan mengajar. Itu adalah aktivitas yang sering dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan direkomendasikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas mereka sering seperti itu. Apakah ada aktivitas lain? Ada. Ya, mereka ngobrol, ada. Ada juga sebagian para sahabat tiduran di masjid, juga ada. Tapi kalau aktivitas yang paling utama di masjid adalah apa? Membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah apa? Belajar dan mengajar. Ini sebagaimana kita lakukan sekarang, belajar dan mengajar. Nah, faedah yang ketiga, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, tidak mengapa di sebuah masjid itu terdiri dari berbagai macam halaqah, asalkan tidak saling mengganggu. Apalagi kalau masjidnya luas. Kalau saudara pernah ke Masjidil Haram ataupun ke Masjid Nabawi, itu kita akan lihat halaqah, ada halaqah Syekh Fulan di pintu ini, ada yang halaqah hadis, ada halaqah tafsir, nanti ada halaqah tahsin. Itu banyak, dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis pertama yang bisa kita ambil faedah dari penjelasannya bahwa memang Nabi Muhammad adalah seorang muallim. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabut Thalaq dalam bab masalah talak. Ini terkait tentang protes istri-istri Nabi Muhammad SAW terhadap beliau. Mereka ingin meminta kepada Nabi untuk menaikkan uang belanja. Ya. Istri-istri Nabi juga manusia sebagaimana istri-istri kita. Kalau mereka butuh materi, ya memang begitu. Mereka minta. Dan wajar seorang perempuan minta kepada suaminya, itu wajar. Yang nggak wajar kalau dia nggak pernah memikirkan kemampuan suami, itu yang nggak wajar. Ya. Nah, jamaah sekalian, mereka minta kenaikan
gaji lah, uang belanja. Bisa kebayang nggak? Kalau istri Nabi itu jumlahnya misalkan 9 atau 10 pada saat itu, minta kenaikan uang belanja. Taruhlah misalkan, per orang gak usah banyak-banyak, 500 ribu aja. Berarti kalau itu adalah 10 orang, berapa berarti sebulan tambahannya? 5 juta, lumayan jamaah sekalian ya. Minta kenaikan uang gaji, uang belanja. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW tidak mempermasalahkan pada permintaan mereka. Yang beliau permasalahkan adalah apa? Beliau ini seorang dai yang harus menghabiskan waktunya untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat. Bukan berarti beliau malas kerja. Nabi Muhammad SAW bukan sekedar seorang suami bagi istri beliau, tapi beliau seorang pemimpin negara yang mengatur berbagai macam urusan. Nabi Muhammad bukan sekedar suami bagi istri-istri beliau, tapi beliau seorang panglima perang yang harus mengurus tentaranya, mengatur strategi untuk bisa memenangkan pertempuran. Jadi beliau ini multi talent, berbagai macam tanggung jawab ada pada Nabi Muhammad SAW. Nah, masyarakat muslimin, ketika istri-istri beliau ini meminta kenaikan uang belanja, sempat Nabi Muhammad SAW mendiamkan mereka. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 3 pekan lebih. Didiamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena urusan berat bagi seorang Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat, Umar sama Abu Bakar radhiyallahu anhuma pernah ke rumah Nabi Muhammad SAW di saat beliau ini sedang mendiamkan istrinya. Umar masuk melihat, kok ketoknya ada masalah, subung rumahnya. Biasanya beliau sedang bercanda dengan istrinya, ini kok kayaknya sepi, sunyi. Beliau nyari Nabi, beliau melihat Nabi Muhammad SAW sedang menyendiri di pojok ruangan. Sementara istri-istri yang lain juga menyendiri. Umar pun tahu ini pasti ada masalah. Kemudian jamaah sekalian, Umar pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ini masalahnya apa? Rasulullah menjelaskan bahwa mereka minta kenaikan uang belanja. Nah, masyarakat muslimin, ini yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhentak. Lalu beliau pun mendatangi Hafsah, putri beliau yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW, dan mengatakan, ya Hafsah, tega-teganya kamu, kalau bahasa sekarang ya, tega-teganya kamu minta kenaikan uang belanja kepada Nabi. Nabi itu sudah banyak urusan, sudah banyak tugas. Kalau kamu ingin kenaikan uang, minta apa-apa, minta sama saya, nggak usah sama Nabi, jangan membebani. Dalam riwayat lain, Umar itu sampai sempat marah kepada Hafsah, mau ditempelnya Hafsah, ditahan sama Rasul. Jangan ya Umar, kewajiban kamu udah selesai, kamu mengingatkan putrimu sudah, selebihnya itu urusan suami. Nah, Abu Bakar juga demikian, mengingatkan ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk tidak meminta macam-macam kepada Nabi. Nabi itu sudah seorang dai, sudah panglima perang, kemudian kepala negara, yang mana pada saat itu belum ada uang tunjangan. Kalau sekarang mah jabatan itu diperebutkan, kan gitu, subur itu apa? Karena banyak basahnya gitu ya. Biasanya banyak bahasan itu seringkali membuat orang tenggelam kan. Nah, akhirnya hari berikutnya Umar datang menemui Rasulullah SAW, dan saat itu beliau belum mengajak ngomong istri-istri beliau, masih mendiamkan istri-istrinya. Dan Nabi Muhammad dalam keadaan murung. Itu yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata begini, demi Allah, ya Rasulullah, saya akan berbicara dan cerita tentang sesuatu sampai kamu tertawa ya Rasul, sampai anda tertawa ini. Akhirnya Umar ngomong aja. Awalnya Nabi nggak perhatian, tapi lihat Umar mencoba membuat lelucuan, akhirnya Rasul tertawa juga ini. Apa kata Umar? Alhamdulillah, bisa bikin Nabi Muhammad senang. Masih beberapa hari, barulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat untuk menyelesaikan kasus rumah tangga Nabi. Ternyata masalah rumah tangga itu abot ya, sampai Allah turun tangan untuk menyelesaikannya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau mereka menghendaki kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia, fata'alain, panggil mereka, sini. Umatti'kunna, saya akan berikan apa yang kalian minta, tapi mohon maaf, usarrihkunna sarahan jamila, saya akan ceraikan kalian dengan cerai yang baik-baik. Tidak perlu pakai melempar piring, bentak-bentak atau apa-apa, enggak, tak ceraikan baik-baik. Kenapa demikian? Masalahnya orang yang membersamai Nabi itu bukan perempuan biasa, harusnya berkorban, korban perasaan, korban kehidupan dunia juga, jamaah sekalian. Terutama kepada para akhwat yang belum menikah, mikir-mikir juga seharusnya ketika menikahi seorang aktivis, ya. Nah, jamaah sekalian, akhirnya apa? Nabi Muhammad SAW pun memanggil mereka satu persatu. Yang pertama dipanggil Aisyah sebagai istri yang sangat beliau cintai. Dipanggil, kemudian beliau menjelaskan, ya Aisyah, kurang lebih beginilah, telah turun kepadaku sebuah ayat yang akan menyelesaikan problem kita, yang kalian tuntun. Kalau yang kalian mau adalah dunia, materi yang kalian minta, saya kasih. Tapi mohon maaf, setelah itu saya akan kembalikan kamu ke rumah bapakmu. Tapi kalau kamu menginginkan kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menyediakan kalian apa itu? Ajran azima. Yaitu apa? Pahala yang besar, yaitu surga. Kamu pilih mana? Bersabar tapi pahalanya surga, atau kamu saya tambahkan materinya, saya carikan baik-baik. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW juga memahami, ya namanya kebutuhan rumah tangga itu wajar. Cuma kondisi beliau tidak memungkinkan untuk menambah, karena tadi berbagai macam aktivitas yang beliau lakukan. Akhirnya Aisyah berkata, astagfirullah, saya mohon ampun ya Rasulullah, saya pilih bersabar dengan Allah dan Rasulnya. Baik, tapi jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya, tak panggil satu persatu. Jangan ngomong sama yang lain kalau saya ngomong seperti itu dan jawabanmu seperti itu, biar aku yang manggil mereka satu persatu. Siap ya Rasulullah. Nah, setelah itu beliau bilang sama Aisyah, ini hadisnya, ya Aisyah, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Ya Aisyah, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mempersulit, bukan juga meminta orang lain untuk mempersulit orang lain. Meminta orang lain mempersulit saudaranya, enggak. Muta'annitan itu begitu. Walakin, tetapi Allah Subhanahu wa taala ba'athani mu'alliman muyassiran, mengutus saya sebagai seorang guru yang mempermudah semua urusan. Nah, tak permudah ya. Kalau kamu mau ya udah, nggak apa-apa, daripada kita tengkar-tengkaran, kau minta sementara permintaanmu belum tentu saya penuhi, gimana? Nah, jamaah sekalian, jadi beliau menjelaskan bahwa saya tidak suka mempersulit, termasuk mempersulit istri. Kalau kau merasa bahwa kehidupanmu sangat susah bersama dengan saya, ya silakan balik ke orang tuamu. Tapi kalau kau masih ridho bersama dengan saya, bersabar. Kita akan bersama-sama mencari doa Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Ini kalau bisa para suami begitu. Tapi kebutuhan pokoknya dipenuhi dulu baru ngomong kayak gini. Jangan-jangan kebutuhan pokoknya belum dipenuhi baru ngomong kayak gitu. Itu mah berlagak kayak Nabi tapi sebenarnya kondisinya nggak seperti itu ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala, ya cari baik-baik, lebih baik daripada harus bertengkar, kemudian harus ada yang tersakiti. Sampaikan saja. Makanya pentingnya ta'aruf sebelum menikah. Supaya apa? Supaya sang istri tahu bagaimana kemampuan suami. Enggak masalah. Sang suami menjelaskan berapa kemampuan saya bulanan. Itu penting. Antum-antum yang yang nanti ketika ta'aruf ya, kawan-kawan ini ya, muda-muda ini ya. Ketika menikah sampaikan kondisi Anda kepada calon istri Anda. Biar apa? Biar dia tahu bagaimana kondisi sebenarnya sang suami. Dan istri juga harus menyampaikan kalau perlu ya, apa kebutuhan pokok yang harus dipenuhi ke depan gitu. Bukan sesuatu yang aib ya Mas sekalian. Biar nanti tidak terjadi permasalahan di tengah jalan.
Karena boleh jadi menurut anggapan suami dengan gaji seperti ini, uang belanja seperti ini, permasalahan selesai. Karena mungkin keluarga dia serba sederhana. Tapi bagi sang istri mungkin tidak begitu. Ya nanti ada uang macam-macamnya gitu ya. Yang semuanya pokok gitu ya. Kalau pokok itu banyak bermasalah ya. Padahal pokok itu nggak terlalu banyak biasanya ya. Cabang yang banyak. Nah, masyarakat muslimin yang berada di rahmat Subhanahu wa taala, tapi nggak masalah. Saya juga ketika saya awal nikah saya jelaskan sama istri saya tuh begini kemampuan saya tuh seorang dai yang kadang berangkat pagi pulang malam gitu ya. Ya mau nggak gimana ya. Saya kadang berangkat berhari-hari pulang nggak bawa apa-apa, tapi juga bawa apa-apa juga gitu ya. Nah ini perlu kita jelaskan biar mereka punya kesiapan mental. Nah baik jemaah sekalian, poin yang bisa kita ambil di sini apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan permasalahan itu dengan baik. Terkadang beliau menyelesaikan urusan dengan mengajak bicara istri-istri beliau, tapi terkadang juga butuh waktu untuk menyendiri di saat permasalahan tersebut mendera kita. Bukan karena kita nggak suka untuk berjumpa, tapi apa? Mungkin dengan cara seperti itu bisa berpikir masing-masing. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu mendiamkan istrinya 3 hari, ada yang mengatakan 3 pekan ketika masalah ini. Yang kedua jamaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang tidak suka membebani, termasuk kepada istri-istri beliau. Kalau kalian merasa terbeban hidup bersama dengan saya, mungkin tidak sebagaimana wanita-wanita lain yang bisa ke salon tiap hari. Wah, boros banget loh ya. Sekali sepekan misalkan ya. Sementara Anda uang ke salon aja per bulannya masih perlu diperas-peras gitu ya. Nah, kalau Anda terlalu berat bersama dengan saya, ya silakan. Saya kembali kepada orang tua Anda karena kemampuannya seperti ini. Dengan cara yang baik jemaah sekalian. Usarrikuna sarahan jamila. Saya pisahkan kalian dengan perpisahan yang baik. Nah, kemudian ini kata Rasul ya. Beliau mengatakan, "Innama ba'atsani Allah mu'alliman muyassiran." Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru yang mempermudah semua urusan. Itu terkait masalah hadis ini. Baik, kita lanjut. Nggak usah banyak-banyak penjelasannya. Ini soalnya hadisnya banyak banget ya. Nggak rampung-rampung. Udah begitu sekali sepekan. Udah sekali sebulan. Sekali sebulan nanti kalau ustadznya belum libur lagi kan begitu. Hadis ketiga. Warawa Muslimun aidan an Muawiyah ibnul Hakam dari Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami, sahabat Nabi Muawiyah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Nah, ini satu poin yang perlu kita sampaikan. Di sini ada catatan kaki yang ditulis oleh siapa namanya? Syekh Abdul Fattah, yaitu apa? Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa disunnahkan istihbab kita saat mengucapkan nama para sahabat dengan taradi, radhiyallahu anhu. Kalau bapaknya sahabat juga berarti radhiyallahu anhuma. Seperti Abdullah bin Umar bin Khattab, berarti apa? Radhiyallahu anhuma. Kalau Umar bin Khattab berarti radhiyallahu anhu. Karena bapaknya Umar enggak masuk Islam, enggak sempat masuk Islam. Kemudian kepada para ulama yang telah wafat disunahkan tarahum rahimahullah. Sementara kepada ulama-ulama yang masih hidup ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang sangat berjasa bagi umat Islam dan mereka orang baik, kita disunahkan untuk mengucapkan at-tahafud, hafidhahullah. Itu penting ya, adab ini jamaah sekalian. Karena ini sebuah doa, apalagi kepada guru dan orang-orang yang pernah berjasa kepada kita, lebih layak mendapatkan doa dari kita. Para sahabat, manusia yang sangat berjasa kepada kita, maka kita mengucapkan radhiyallahu anhu. Para ulama sangat berjasa kepada kita, radhiyallahu anhu. Guru-guru kita yang masih hidup juga berjasa kepada kita, hafidhahullah atau hafidhakallah. Tergantung. Ini kata Imam Nawawi, yustahabbu at-taraddi wa tarahum ala sahaba wa tabi'in faman ba'dahum minal ulama'i wal ubadi wa sairil akhyar.
disunnahkan untuk taraddi wat tarahhum kepada para sahabat, tabi'in maupun ulama-ulama setelah mereka, ahli ibadah maupun sairil akhyar, orang-orang baik, disunnahkan mengucapkan radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Kalau selain sahabat boleh nggak? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu boleh nggak? Boleh sebenarnya. Imam Ahmad radhiyallahu anhu boleh. Cuma itu kurang terbiasa di kalangan para sahabat. Baik jemaah sekalian, ini masuk ke hadis yang ketiga. Hadis dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Suara saya masih jelas? Masih jelas ya? Oh, terasa banget suaranya. Baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza atasa rajulun minal qaumi faqultu yarhamukallah faramanil qaum babsarihim faqultu wa thuqla ummayah ma sya'nukum tanduruna ilayya. Dari sahabat Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami, beliau cerita, suatu waktu saya sedang sholat bersama dengan para sahabat. Tiba-tiba ketika sholat ada orang yang bersin. Orang ketika sholat bersin mengucapkan alhamdulillah enggak? Enggak kan? Tapi oleh Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami langsung beliau mengatakan yarhamukallah lagi sholat. Ada kemungkinan kata para ulama, satu, Muawiyah baru masuk Islam, Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan ya, Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Satu. Yang kedua, beliau belum tahu larangan-larangan ketika sholat. Ada dua kemungkinan itu. Yarhamukallah, maka orang-orang pada melihat beliau, jadi lihat semuanya lihat. Akhirnya Muawiyah ngomong begini dengan suara yang keras, wa tuqla ummayah, celaka kalian. Kalau bahasa ini bahasa Arab sih, wa tuqla ummayah, celaka kalian. Kenapa lihat saya lagi sholat? Ya. Kalian kan lagi sholat, kenapa lihat saya gitu ya? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim falamma ra'aitum yusammitunani fasamatu. Lalu mereka ini karena nggak bisa ngomong, akhirnya mukul pahanya. Lagi sholat ini. Para sahabat mukul pahanya. Akhirnya saya tahu, oh saya disuruh diam. Akhirnya saya diam juga. Kemudian falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'ani. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW memanggil saya. Kemudian beliau mengatakan, demi Allah, saya belum pernah melihat seorang guru yang lebih baik, lebih lembut kepada muridnya sebelum ini atau setelah berjumpa Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wahai saudaraku, inna hadhihi sholata, sholat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak boleh untuk berkata-kata dari perkataan manusia, nggak boleh mengucapkan kata-kata manusia. Innamu huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Sesungguhnya sholat itu isinya tasbih, takbir dan membaca Al-Quran, bukan ngomong sebagaimana kamu ucapkan tadi. Kata Muawiyah, demi Allah, Nabi Muhammad tidak menghardikku, tidak membentakku, apalagi berkata-kata kasar kepadaku. Saya belum pernah melihat seorang guru yang sangat baik, yang sangat lembut sebelum ini maupun setelah itu. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ini kalimat-kalimat yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari sini jemaah sekalian. Yang pertama adalah semangatnya para sahabat dalam melakukan kebaikan, yang membuat Muawiyah Ibnu Hakam As-Sulami berkata yarhamukallah karena semangatnya untuk melakukan kebaikan. Ini para sahabat yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Ini ciri-ciri orang soleh, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan para sahabat adalah orang-orang yang sangat semangat dalam melakukan kebaikan jamaah sekalian. Dulu ada cerita, seingat saya Abu Hanifah, ada orang bersin. Dia bersin, dia nggak mengucap alhamdulillah.
Ya. Kemudian oleh Abu Hanifah ngomong begini, saudara, kalau orang bersih ngomongnya apa? Alhamdulillah, udah yarhamukallah. Ya. Jadi cara menasehati baik sekali ya. Itu kalau orang tuh menasehati dari hati yang baik. Kalau sudah melihat sebuah kekurangan, itu pasti dihujat habis-habisan. Nah jamaah sekalian, beginilah Rasulullah SAW menasihati para sahabat. Poin pertama. Poin kedua jamaah sekalian adalah apa? Ketika sholat memang tidak boleh berbicara dan tidak boleh bergerak tanpa kebutuhan. Berbicara boleh nggak? Tidak boleh. Nah, adapun berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab ketika sujud, nah ini para ulama berbeda pendapat, boleh apa tidak? Ya, jadi sholat, sujud, Anda berdoa, kan disunahkan kita memperbanyak doa ketika sujud. Ada para ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan boleh. Pakai selain bahasa Arab. Jadi nggak harus maksud, Ustaz, nggak harus. Kan ada orang-orang yang doanya itu nggak bisa diarabkan. Contoh, minta anaknya lulus ujian, bagaimana cara ngomongnya? Kalau orang nggak pernah belajar bahasa Arab nggak bisa, ya. Jadi bolehkah doa-doa seperti itu? Sebagian para ulama memperbolehkan, ya. Sebagian para ulama memperbolehkan. Nah, jamaah sekalian, kemudian yang ketiga adalah bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW dan dipersaksikan oleh sahabat Muawiyah ibn Hakam as-Sulami. Itu apa? Sangat lembut. Beliau nggak membentang, nggak menghardik, tidak berkata-kata kasar, tapi dengan lembut beliau mengatakan, wahai saudaraku, sesungguhnya solat tidak bisa digunakan untuk kata-kata manusia, tidak boleh mengucapkan kata-kata dari manusia. Dia hanya tasbih, takbir, dan baca Al-Quran. Nah, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW salah satu bentuk pengajaran beliau adalah apa? Beliau jarang sekali mengatakan ente salah. Tapi apa? Menjelaskan mana yang benar. Ini kan begini ya. Nabi mengatakan ente salah, itu bermasalah gitu ya. Seakan-akan itu kita tegas, amar nahi mungkar, tapi justru memunculkan kemungkaran yang baik kalau dilaksanakan dengan cara mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar, itu justru menimbulkan mungkar yang baik, mungkar yang lebih buruk lagi jemaah sekalian. Rasul sekali lagi, ini salah satu metode Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan dalam mengajarkan ilmu. Beliau nggak pernah mengatakan akhtota, kamu salah. Jarang sekali jemaah sekalian. Bisa dihitung lah. Tapi rata-rata beliau apa? Menunjukkan yang benar. Dan kita sebagai manusia, apalagi orang tua, lebih senang ditunjuki yang benar daripada dikatakan Anda salah, iya enggak? Kalau yang salah kan semacam ada apa di hati kita ini kan? Walaupun sebenarnya kita salah, namanya manusia itu nggak suka disalahin. Ya. Tapi kalau ditunjukkan yang benar itu lebih baik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini 9 tahun menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW. Waktu 9 tahun itu bukan waktu yang singkat, lama sekali jemaah sekalian. Kalau 9 tahun nikah itu udah bisa anak berapa tuh? 3 atau 4 kan? Itu waktu yang sangat lama sekali jemaah sekalian. Nah, beliau bilang seumur-umur saya bekerja di rumah Nabi, saya belum pernah mendengar Nabi Muhammad mengatakan kamu salah. Kenapa nggak begini? Seharusnya begini gitu ya. Enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan. Salah jemur pakaian, beliau bilang, Anas, gini ya, tak jemur begini ya. Bukan, kenapa kau kebalik? Tidak, jarang sekali beliau mengkritik seperti itu. Padahal Anas itu pembantu beliau dan Anas itu seumur cucu beliau, jamaah sekalian. Ini Rasulullah SAW. Nah, sama ketika beliau menegur Muawiyah ibnu Hakam as-Sulami, beliau mengatakan, saudaraku, sholat itu nggak boleh berkata-kata dengan perkataan manusia. Yang boleh adalah apa? Takbir, tasbih, dan membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang murabbi, seorang muallim, seorang guru. Baik, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Syahadatut tarikh bikamali syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam at-ta'limiyah. Kesaksian sejarah tentang kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW dalam mengajar menggunakan semua metode yang memungkinkan orang-orang bisa memahami apa yang beliau sampaikan.
Dan di sini juga ada. Dan sejarah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan guru pertama dalam sejarah yang mengajar dengan metodenya sendiri, bukan copy paste. Kalau kita, misalkan Anda lulusan apa itu, FKIP misalkan ya, keguruan tuh atau keguruan lah, misal PGSD atau apalah. Ketika Anda mengajar kepada murid Anda, baik SD maupun TK atau yang lebih, biasanya cara mengajar kita meniru apa yang tertulis dalam buku atau apa yang pernah kita lihat pada guru-guru kita. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam mengajar, beliau betul-betul murni dari wahyu bimbingan Allah Subhanahu wa taala cara mengajarnya. Makanya jemaah sekalian, di awal-awal beliau mengajarkan pada para sahabat, mengajar agama, mengajar apa saja kepada para sahabat. Beliau hanya memakai satu metode Al-Qur'an. Dan beliau nggak mau mencampur adukan antara metode Al-Qur'an dengan metode barat. Dalam hal ini metode Injil ataupun Taurat, nggak mau. Maka pernah kan Rasulullah SAW marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena Umar itu membawa catatan dalam beberapa lembar kertas. Catatan tersebut berisi nasihat-nasihat yang termaktub dalam Taurat. Jadi cerita suatu waktu Umar ini ingin ketemu Nabi. Di tengah jalan untuk menemui Nabi, dia bertemu dengan salah seorang rabi Yahudi. Nah, rabi Yahudi ini teman akrabnya Umar, maksudnya kenalan lah. Setelah ngobrol-ngobrol, dia takjub dengan cara penyampaian yang disampaikan oleh rabi ini. Nah, Umar mengatakan, itu dari mana? Itu dari Taurat. Bolehkah kamu mendiktekan kepada saya beberapa isi Taurat terkait nasihat-nasihat? Boleh. Akhirnya jemaah sekalian, Umar pun menulis. Lalu beliau menemui Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW melihat beberapa lembar kertas yang digulung di tangannya Umar, Rasul mengatakan, ya Umar, itu apa isinya? Umar pun cerita, ya Rasulullah, saya punya teman orang Yahudi, rabi Yahudi. Tadi sebelum kesini saya berjumpa dengan dia di tengah jalan, dan saya didiktekan beberapa isi Taurat, dan menurut saya isi Tauratnya baik. Merah padam bukan Nabi Muhammad SAW. Merah padam bukan Nabi Muhammad SAW. Itu nasihat loh, bukan masalah hukum loh. Itu nasihat. Kalau masalah hukum lebih berbahaya lagi. Masalah nasihat aja. Kemudian jemaah sekalian, akhirnya Umar membuang kertas tersebut. Kemudian baru wajah Nabi Muhammad SAW cerah kembali. Jadi Nabi Muhammad itu ketidaksukaan dan marahnya itu dilihat dari perubahan mukanya. Ya, kalau warnanya muka beliau memerah, berarti beliau marah atau nggak suka. Kalau kita beda ya, marahnya kita itu bisa dilihat dari berbagai macam cara. Tangannya mengepal, suaranya meninggi, ototnya menegang, kalau kita begitu ya. Nabi Muhammad satu aja, itu apa? Cukup lihat dari rona wajahnya. Kalau kita rona wajah itu satu, selebihnya banyak. Ciri-ciri marahnya. Suara mengeras, jangan marah. Saya nggak marah, cuma suara saya memang keras nih. Ya sama aja lagi marahnya. Baik, masyarakat muslimin, apa kata Rasulullah SAW setelah beliau berubah rona mukanya? Beliau mengatakan, "Lau kana Musa hayyan baina adhurikum." Andaikan Musa hidup zaman sekarang di tengah-tengah kalian dengan Taurat. Musa itu apa? Nabi. Taurat itu apa? Kitab suci dari langit. Musa kitab Taurat. Tsumma tabatumu, lalu kalian mengikuti Musa dengan Tauratnya. Wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan saya pada bersama saya ada Al-Qur'an. La dhalaltum dhalalan ba'ida, kalian pasti sesat sesesat-sesatnya. Likulli nabiyyin nasibun, setiap nabi itu ada jatahnya. Wa antum nasibi, kalian adalah jatah saya. Ini peringatan Rasulullah kepada Umar. Di sini Syekh Abdul Azzam rahimahullah dalam buku Tarbiyah Jihadiyah beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad dari peristiwa ini ingin memurnikan metode tarbiyah itu harus murni dari wahyu, tidak boleh dicampur adukan dengan pikiran-pikiran lain, walaupun itu berasal dari Taurat. Apalagi pikiran orang-orang yang mohon maaf nggak wudu, nggak mandi junub, apalagi sholat tahajud. Nggak benar jemaah sekalian. Nah ini penting jemaah sekalian, bagaimana memurnikan metode tarbiyah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai yang dikembangkan kepada anak-anak, nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah.
bukan dongeng-dongeng yang tidak jelas asal muasalnya, atau mungkin pernyataan-pernyataan orang-orang kafir lalu kita buat sebagai penyemangat kita di dinding kita ataupun di dinding kelas untuk menyemangati anak-anak. Dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sejarah Islam itu lebih lengkap khazanahnya daripada orang-orang barat jemaah sekalian. Motivasi dalam Islam ada, motivasi banyak. Building karakter, bagaimana membangun karakter, Islam banyak jemaah sekalian. Saya dulu pernah menjadi trainer di sebuah pelatihan training, saya gak sebut trainingnya, tentang bagaimana membangun karakter. Kemudian saya akhirnya keluar karena ada ketidakcocokan terutama dalam masalah musik ya. Saya keluar karena itu pakai musik ya. Kemudian saya mencoba merenungkan, ternyata dalam Islam itu banyak sekali hadis-hadis yang berbicara masalah bagaimana membangun karakter, masalah motivasi, masalah amanah kerja, masalah mindset yang benar dalam memahami sebuah masalah. Itu dalam Islam semuanya ada. Kita nggak butuh yang lain. Sebenarnya begitu. Kita nggak butuh yang lain. Contoh sejarah kita sungguh sangat banyak jemaah sekalian. Teori ekonomi sudah ada pada zamannya Rasulullah. Teori militer juga sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Ini terutama dalam masalah-masalah yang sifatnya global ya. Kalau dalam masalah yang sifatnya perinci seperti ilmu kedokteran dan lain sebagainya, silakanlah. Walaupun sebenarnya ada sebuah penelitian terbaru. Ini kemarin Ustadz Farid Ahmad Uqbah men-share sebuah video. Ternyata jemaah sekalian ada salah seorang ilmuwan Turki yang melakukan penelitian di barat terhadap teori-teori dasar semua ilmu. Dan beliau menemukan sebuah fakta. Ternyata barat itu sering menjiplak apa yang telah ditulis oleh umat Islam, ilmuwan Islam sebelumnya. Jadi pada zaman perang salib, pada zaman perang sebelumnya, mereka menjiplak ya, diganti nama, diganti tulisan pakai bahasa mereka, terutama sejarawan ilmuwan dari Andalus itu banyak sekali. Ilmuwan Andalus itu luar biasa. Jadi ternyata mereka jiplak. Disebutkan di situ ada lebih daripada 100.000 buku 100 apa 1000 buku saya lupa ya. 1000 atau 100 buku yang boleh temukan di atas namakan ilmuwan barat. Ternyata itu adalah karyanya para ulama dan para ilmuwan muslim. Ini penting jemaah sekalian. Ini perlu kita menemukan kembali. Ternyata khazanah Islam itu luar biasa. Kenapa demikian? Beliau berangkat dari sebuah penasaran. Dulu orang-orang Eropa pada abad pertengahan, mereka ini hidup di zaman penuh dengan takhayul dan khurafat. Zaman di mana mereka penuh dengan takhayul dan khurafat. Mandi aja nggak berani mereka, karena dianggap nanti tubuhnya kurang mujarab atau petuah di tubuhnya hilang, tidak berpetuah lagi. Makanya orang-orang Eropa dulu jarang mandi. Kemudian keyakinan terhadap berbagai macam hal yang sifatnya khurafat dan takhayul sangat tinggi sekali. Nah, kita sebelum berpikir, kok bisa mereka menemukan teori-teori ilmiah? Padahal teori ilmiah itu harus menghilangkan pikiran khurafat dan takhayul. Lalu beliau melakukan sebuah kajian. Oh, ternyata itu jiplak dari teori-teori ilmuwan Islam. Ya. Ini lagi beliau teliti terus ini jemaah sekalian. Sejarawan Turki tersebut. Baik. Tentang bagaimana kelengkapan pembelajaran Nabi Muhammad SAW, pengajaran Nabi Muhammad SAW dan pembelajaran itu sudah banyak dalam sejarah. Dari urusan rumah tangga sampai urusan rumah tangga negara, dari urusan buang air kecil sampai urusan bagaimana mengatur negara. Rasulullah telah mengajarkan semuanya kepada para sahabat. Dari metode belajar taklim sebagaimana kita ini, taklim seperti ini, sampai pada metode taklim face to face, door to door, langsung by person, langsung ngobrol begini. Rasulullah sudah mengajarkannya. Dengan teori tanya jawab, ya, soal wa jawab dalam bahasa Arabnya, sampai teori namanya presentasi talk, sampai teori diskusi. Kan cara mengajar ada, kalau Anda pernah belajar tarbiyah taklim ya, ada namanya cara menyampaikan materi dengan tanya jawab. Bertanya lalu dijawab. Misalkan buku usul Selasa itu dengan cara seperti itu. Man wa idza qila laka man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fakul, sebutkanlah Rabbmu seperti itu. Nabi Muhammad juga kena begitu, nanya kepada para sahabat, sahabat menjawab, Nabi Muhammad membenarkan. Atau beliau menyampaikan materi.
presentasi dari pagi sampai sore. Pernah juga jamaah sekalian. Terkadang beliau apa? Menyampaikan dengan cara mencontohkan. Salat, puasa, dan lain sebagainya. Jadi semua metode taklim yang sekarang ditemukan oleh para pakar-pakar tarbiyah ataupun pakar taklim pada zaman Nabi Muhammad SAW, beliau sudah memperhatikan dan pernah melaksanakannya. Jawaban berdasarkan kondisi orang, berdasarkan psikologi orang. Nabi Muhammad pun menjawab pertanyaan para sahabat gak sama. Ada sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayul a'mal afdol, amal apakah yang paling utama?" Di sebagian penanya, jawaban beliau al-jihadu fisabilillah. Penanya yang lain, jawaban beliau adalah apa? Birrul walidain. Penanya yang lain, jawaban beliau adalah apa? As-sholatu ala waktiha. Kenapa jawabannya berbeda? Karena tergantung orangnya. Itu kan metodologi sekarang taklim seperti itu sekarang kan? Gak semua jawaban itu disamakan antara satu dengan lainnya. Nabi Muhammad sudah mempraktekannya. Semua pertanyaan dijawab satu. Nabi Muhammad juga sudah menjawabnya jemaah sekalian. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan umur juga iya. Ada seorang laki-laki manten anyar, pengantin baru, nanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana hukum kublah mencumbui istri di siang hari bulan Ramadan?" Apa kata Nabi? Dia lihat, oh nggak boleh. Setelah itu ada kakek, aki-aki ya umur mungkin 70-an, nanya, "Ya Rasulullah, boleh mencumbu istri, cium dan sebagainya pada siang hari bulan Ramadan?" Dilihat umurnya, boleh. Kok bisa jawabannya berbeda? Karena yang satu tenaganya masih tenaga kuda full power ya. Yang satu udah tenaga mobil Cherry 90-an begini ya. Jadi beda aja mas kalian. Ini cara maksud begini. Nabi telah mengajarkan berbagai macam cara untuk menjawab pertanyaan. Maka disebutkan di sini adalah apa? Metode pengajaran Nabi itu sudah sempurna. Dalam masalah sholat, beliau mengajarkan. Dalam bagaimana mengajarkan anak, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan. Bagaimana mengajarkan anak. Anak itu sangat suka dibahagiakan. Kadang diberi hadiah, baru kemudian diberi beban. Anda kasih hadiah dulu, jangan kemudian beban dulu, baru kemudian kasih hadiah. Kadang Nabi Muhammad memberikan apa namanya? Hadiah, kemudian diberi beban, biar dia nyaman melaksanakannya. Pernah ya, suatu waktu Nabi Muhammad SAW itu membeli baju kecil. Beliau saat itu nggak punya cucu perempuan, tapi beliau beli baju untuk anak perempuan. Para sahabat heran, kira-kira dikasihkan siapa nih? Ternyata beliau memberikan kepada salah seorang, saya lupa siapa namanya, Ummu Rumaim atau siapa ya, pokoknya seorang anak yang lahir di Habasyah. Jadi ibu bapaknya itu hijrah ke Habasyah, kemudian anaknya lahir di sana, kemudian setelah itu mereka hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad memakaikan baju tersebut kepada anak tersebut. Kemudian beliau pakai bahasanya bahasa Arab, tapi pakai dialeknya Habasyah. Anaknya sangat senang. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan beberapa hal kepada anak tersebut. Jadi orang tersebut dibuat senang dulu, baru kemudian diajarin. Kenapa? Orang kalau udah nggak mood, diajari apapun nggak bakalan masuk kepalanya, ya nggak? Antum belajar saat dipaksa, itu ngantuk misalkan, sampai ustadznya teriak-teriak pun itu nggak masuk-masuk jemaah sekalian. Tapi di saat senang, 1 jam itu kurang materi tersebut. Nah, Nabi Muhammad itu membuat senang dulu. Ini kan teman-teman yang pernah belajar psikologi ya, beliau mungkin ya, atau teman-teman yang pernah belajar dunia pendidikan. Ini kan sebenarnya yang pernah kita pelajari dulu. Bagaimana cara taklim, cara mengajar. Nabi Muhammad sudah melaksanakan semuanya. Maka di sini boleh disebutkan syahadat tarikh bikamaliyati syakhsiyati Rasul sallallahu alaihi wasallam at-ta'limiyah. Sejarah mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam mengajar telah sempurna jemaah sekalian. Ngajarin jihad, Nabi Muhammad ngajarin bagaimana bersikap tegas, iya. Ngajarin bagaimana bersikap lembut, iya. Pernah nggak Nabi Muhammad mengajarkan sikap tegas? Pernah. Ada Ka'ab bin Ashraf yang mencela beliau, tokoh Yahudi yang sangat tampan, ganteng, kaya, pinter main pedang, berani. Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mau membalaskan sakit hati saya kepada Ka'ab bin Ashraf? Muhammad ibnu Maslamah berdiri, ana ya Rasulullah, saya akan membalaskannya. Apakah saya diperintahkan untuk membunuhnya ya Rasul? Iya, saya akan bawakan kepalanya kepadamu ya Rasul. Nah, dipenggal kepalanya Ka'ab bin Ashraf, tentu dengan cara yang unik ya, dengan tipuan. Pernah juga ketika Nabi Muhammad SAW masuk kota Makkah, Fatuh Makkah, Nabi Muhammad mengatakan,
semua orang Makkah tulaqo, bebas. Kecuali 15 orang atau 17 orang. Nggak boleh diberi ampunan walaupun bergelantungan di kain kiswah Ka'bah. Akhirnya pada melarikan diri. Ada yang selamat karena masuk Islam sebelum ketemu prajurit. Contohnya Hindun bin istrinya Abu Sufyan, ya. Ini kan termasuk DPO yang tidak diampuni, tapi dia masuk Islam duluan, ya. Yang kedua siapa? Wahsy. Wahsy termasuk DPO nomor 3 seingat saya. Nomor 3 karena dia membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Tapi kan dia masuk Islam duluan, Nabi Muhammad SAW nggak jadi mengeksekusinya. 9 orang dieksekusi oleh Nabi. Bahkan ada 2-3 orang melilitkan badannya di kain kiswah Ka'bah. Dilapor sama para sahabat, ya Rasulullah, si fulan yang Anda sebut itu sedang bergelantungan di kain kiswah Ka'bah. Penggal mereka. Belum mengajarkan ketegasan, tapi juga belum mengajarkan kelembutan. Suatu waktu Abdullah Ibnu Sya'nah, seorang tokoh Yahudi Madinah, datang ke Masjid Nabawi, nagih Nabi dengan cara yang kurang ajar. Dia datang teriak-teriak lagi. Di situ ada para sahabat, ada Umar juga. Ya Abul Qasim, mana hutangnya? Gandum yang kau pinjam kok nggak dikembalikan. Akhirnya dia mendekat, Nabi Muhammad diam aja. Dipegangnya kerah baju Nabi itu. Coba Anda bayangkan, ini Nabi loh, bukan sekedar Nabi, pemimpin Madinah, pemimpin negara. Dia pegang kerah leher baju Nabi dan mengatakan, innaka yabna Abdul Muthalib, kalian wahai putranya Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, dikenal orang yang suka menunda-nunda bayar hutang dengan suara keras. Ini sekali lagi Nabi Muhammad itu kepala negara loh. Ini orang syukur nggak hidup di Indonesia. Kalau hidup di Indonesia ini entah di penjara ini, kena undang-undang hate speech. Nah, apalah masalahnya? Akhirnya Umar bangun dan Umar marah. Apa kata Umar? Sambil hampir saja beliau mengeluarkan pedangnya. Ya adu Allah, wahai musuh Allah, wani men, kamu berkata begitu di hadapan nabiku, berbuat seperti itu di hadapan nabiku. Kalau bukan karena segan di hadapan Nabi dan segan di rumah Allah, lehermu sudah lepas dari badanmu, kata Umar. Karena aku di hadapan Nabi dan ini masjid, lehermu sudah lepas dari badanmu, kata Umar. Tapi apa kata Nabi? Ya Umar, bukan kata-kata itu yang kami butuhkan sekarang, tapi yang kami butuhkan nasihat. Nasihati saya agar saya bisa membayar hutang dengan baik, dan nasihati yang nagih ini agar nagih dengan cara yang baik. Ya Umar, bawa dia ke Baitul Mal, kasihkan hutang saya 10 sok, 20 sok, dan tambahkan lagi 20 sok. Orang akhirnya masuk Islam. Beliau mengajarkan ketegasan, tapi juga mengajarkan apa? Kelembutan. Enggak selama-lama Nabi lembut. Sampai disebutkan Nabi Muhammad kalau hidup pada zaman sekarang akan memaafkan Samuel Pitti yang kemarin memajangkan foto beliau telanjang di Prancis itu, yang akhirnya dibunuh oleh pelajar itu. Oh enggak, Nabi Muhammad juga tegas ke jemaah sekalian, karena beliau bukan sekedar guru akhlak, tapi beliau juga panglima perang juga, ya. Nah, baik jemaah sekalian, ini namanya Sahadatut Tarikh bi Kamali Syakhsiyatir Rasul At-Ta'limiyah. Baik, saya kira demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.